Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Bang Gus di channel GF Mystery. Pada kesempatan kali ini, gue kedatangan narasumber yang memiliki cerita kisah mistis di kontrakan yang dia tempati di daerah Jakarta Barat yang penuh dengan mistis. Penasaran dengan ceritanya? Jangan kemana-mana, pantengin terus di GF Mystery. Ya, Dengan abang siapa? Sofwan. Abang Sofwan. Ya. Bang Sofwan, terima kasih banyak sebelumnya ya udah datang ke channel GF Mystery, udah bisa menyempatkan waktunya mau berbagi pengalaman di channel GF Mystery. Bang Sofwan tinggal di daerah mana, Bang? Di daerah Pondokaren. Pondokaren. Iya. Kabar sehat lah, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Abang sendiri sehat? Alhamdulillah sehat, Ya. Bang. Rada nervous. Iya, baru soalnya bawain yang horor kayak gini, orang suka bulu kuduk tuh gimana gitu, Bang. Iya, kalau cerita-cerita kayak itu ya Bang Iya. ke bawah lah. Nah, ya suka ada aja, Bang, Iya. yang kayak gitu. Oke, Bang Sofwan, kalau boleh tahu nih, Bang, mau berbagi pengalaman cerita tentang apa sih, Bang? Ya nempatin kontrakan baru gitu. Nempatin kontrakan baru. Cuman ya penuh dengan kayak gitu, hal-hal yang sifatnya apa namanya? Goib gitu. Goib gitu. Goib. Itu ditampakin atau bagaimana maksudnya? Ya ditampakin. Ditampakin. Cuman kadang-kadang ada pengalaman dibangunin kagak apa? Nggak ada orang gitu loh. Pas tidur dibangun nggak ada orang. Oh, ketika Bang Sofwan tidur di kontrakan, ada yang bangunin cuman nggak ada orang. Nggak ada orang. Cuman tidur sendirian. Itu. Nah, kalau boleh tahu itu kejadian di tahun kapan? Ya kalau tahunnya lupa. Cuman seingat saya itu zamannya masih pakai HP kalau jam 12 malam teleponan gratis gitu. Oh iya, produk Indonesia lah ya. Iya. Produk Indonesia. Kan gitu dulu. Oke. Kayak gitu. Oke, Bang Sofwan, terima kasih banyak ya. Ditahan dulu ceritanya, nanti Iya. kita lanjutin. Oke, buat teman-teman nih, gua tidak capek-capek untuk mengingatkan yang belum subscribe, sekali lagi di subscribe, karena tanpa dukungan kalian GF Mystery tidak ada apa-apa. Oke, boleh dilanjut lagi, Bang Sofwan, ceritanya. Ya ceritanya kan apa ya namanya kerja di bengkel kan. Cuman orangnya kan ada keluarga semua gitu kan. Terus ya biasalah kalau tidur di mes atau di bengkel itu kan biasanya waktunya nggak apa dibatasin untuk kebebasan untuk keluarnya kan diatur gitu kan. Jadi ya biasalah yuk kita ngontrak aja rame-rame gitu kan. Akhirnya 5 orang. Alhamdulillah waktu itu saudara saya semua kan. Akhirnya ada kontrakan gitu. Terus kontrak dapatlah di kontrakan di daerah Jakarta Barat gitu kan. Di situ ya udah pertama nggak apa-apa nih hari pertama sampai ketemu hari Jumat Kliwon itu pertama kali ya kan. Cuman kan kalau malam kan biasa kan telepon sama teman-teman ya kan. Ya dari situ mulai kejadian seperti itu. Pertama kali ya gitu nelpon teman saya yang ngasih tahu, Man, apa mas? Itu sebelah kiri kamu siapa gitu kan? Nah, ya itu namanya apa ya? Apa? Cewek, bajunya putih, cuman ya rambutnya panjang, tapi nggak napak, lurus aja jalannya itu kayak kalau orang apa jalan kan pasti goyang kan? Dia nggak jalannya lurus aja, ya. Kata dia gini, itu siapa? Ya nggak tahu siapa. Iya ya, siapa tuh ya? Akhirnya suruh kejar sama dia, dikejar kan. Saya samper itu nggak ada. Itu pertama kan. Terus saya balik lagi ke tempat duduk kan depan kontrakan itu kan malam-malam biasa. Udah dia cerita, emang ada apa gitu kan, dia nanyain, emang ada apa, lihat apa? Dia bilang, suwe lu kayak gitu dikatain apa dikasih tahu ke gue gitu. Dia malah ketawa. Ya hati-hati aja nempatin rumah itu gitu tuh. Dikasih tahu sama temen. Cuman teman saya juga nggak tahu posisi kontrakan tersebut gitu kan.
Cuman langsung nelpon aja dia ini kayak gini. Ya udah Mas, saya bilang ya Mas, makasih Mas. Udah kan, udah tidur udah. Biasa doang aktivitas kerja lah, berangkat semua. Cuma saya diem nggak ngomong sama saudara-saudara iya. Biarinlah udah dapat kontrakan seneng gitu kan. Udah ya kan, berapa harinya lagi kayak gitu. Terus ya apa ya namanya, kalau tidur kan saya paling lama kan, maksudnya paling begadang terus, iya. Begadang terus hujan, kalau pas hujan-hujan itu kan kadang kan habis dikasih tahu kan berapa hari berikutnya, sebelumnya kan udah dikasih tahu kan, oh ini ya. Ingat terus sama omongan teman saya kan, yang waktu ditelepon. Itu. Terus udah biasalah kalau malam ngopi sama ngerokok biasa sih. Nongkrong ya. Satu kontrakan lah gitu ya. Iya. Itu kan kalau saya tidur paling malam lah. Ya, udah. Habis itu apa namanya? Di samping itu kan ada tembok ya, teras cuman agak tinggi gitu kan. Ya itu. Di sampingnya yang itu lagi baju putih apa namanya? Pakai baju putih, rambutnya putih, cuma mukanya rata. Itu kuntilanak atau apa? Ya nggak tahu. Pokoknya posisinya wajahnya rata aja, putih tapi badannya nampak jelas pakaiannya gitu. Kalau badan nggak kelihatan, cuman kelihatan rambut acak-acakan sama nongolin kayak gini lah. Nah, itu ya, saya masuk kabur kan, udah kayak nggak beres nih. Saya tanya sama temannya lagi, kayak gini terus. Ya udah nggak apa-apa, tempatin aja. Akhirnya udah terus. Nggak lama kan waktu itu ya, maaf ya, namanya masih apa ya, kategorinya kan kalau masih muda kan sholat juga bolong-bolong kan. Jiwa muda lah. Gitu ya. Capek dikit terbaan. Iya gitu kan. Nah udah terus kayak gitu. Akhirnya kan gimana ya nih ya. Cuma teman saya nggak ngomong, diem aja, biarin ya. Kan saya kalau nelpon dia udah biarin aja gitu kan, nggak tahu nih. Ya saya tuh situ terus. Pas malam apa namanya berikutnya lagi kayak gitu ya kan, terus sering nongol, cuman kadang-kadang sepintas. Iya cuman saya kadang-kadang berpikir apakah itu dari tempat saya kerja gitu kan, ngikut ke sini, soalnya kan saya kerja di mobil, memperbaiki khusus mobil-mobil tabrakan gitu. Saya berpikirnya masih ke situlah ya kan, udah apa namanya kerja di mobil-mobil yang banyak makan korban gitu kan. Saya berpikirnya apa dari situ gitu doang. Akhirnya ya udahlah, saya biasain aja gitu kan. Nggak lama terus ya akhirnya kayak gitu. Kadang-kadang saya merenung, kalau apa iya sih ngikut sampai ke sini, apa pernah apa namanya bakar apa ya, apa kan namanya mobil kan kalau udah ketabrakan kan itu banyak darahnya kan. Ya mungkin kira aja itu dari situ gitu kan. Ya akhirnya udahlah pulang ke kontrakan lagi gitu kan, pulang kerja udah. Nah di saat itu saya biasanya kan begadang, dia tidur ya kan, pulang kerja tidur ya kan, ya biasa capek lah tidur, cuma dibangunin doang. Dia bilangin tong bangun, pertama kayak gitu, Sri tong bangun lah. Ih, siapa ya? Nah, kan apa namanya bangun lah, cuman kok suaranya apa ya namanya, suaranya beda di telinga gitu kan. Kalau saudara saya kan laki semua, ini suara cewek kan, bingung siapa yang bangunin ya. Bangun aja udah, bangun ya bangun doang udah. Bangun udah, terus bangun udah keluar lagi ya biasalah. Nelpon siapa bangun lagi. Ya. Itu di jam berapa? Biasanya antara jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas. Iya. Itu pasti dibangunin terus kayak gitu kan. Udah
Akhirnya ya biasa teleponan curhat sama yang teman saya kan itu. Iya. Oh kayak gini ya, tadi saya dibangunin. Ya udah bangun lah kalau ada yang bangunin gitu. Oh iya, saya iyain aja ya. Ya udah bangun. Nelpon lagi sama dia kan. Udah. Cuman dia nggak buka gitu, omongan teman saya itu nggak buka, masih jalanin aja lah kontrak di situ. Murah nih gitu kan. Posisinya teman abang ini bisa. Kemungkinan besar bisa, iya. Jadi dia ngasih tahu, cuman dia nggak mau buka. Sebenarnya ada apa sih maunya ini gitu nggak tahu. Dia nggak mau buka biar saya itu peka sendiri gitu kan. Karena habis aktivitas kerja kan pulang gitu kan, terus tidur. Ini langsung tidur gitu kan, tidur bangun-bangun jam berapa maunya nggak bangun sih, maunya dibangunin waktu itu kan, dibangunin suara nenek-nenek tapi nggak ada orangnya gitu kan. Sementara suara itu asing di telinga saya kan, bukan saudara saya. Soalnya kan kalau satu kontrakan itu kan saudara saya semua. Jadi kan saya tahu suara ini gitu kan. Ini kok beda gitu kan. Saya kaget, bangun udah. Ya kan, udah bangun dong. Siapa ya? Ya udah. Ngambil HP, nelpon lagi kan, nelpon teman-teman gitu kan. Biasalah namanya kuliah, caranya paling nggak jauh-jauh dari teleponan ya kan, komunikasi biar ini kan. Udah. Sampai pagi lagi udah tidur bentar. Kerja lagi gitu kan, ya udah terus kayak gitu, ya kan, kerja sore, pulanglah ke rumah gitu kan, begadang, malah nggak tidur, udah teleponan terus kan, udah hari ke berapa ya setelah dibangunin itu kan, cuman kan saya kalau habis dibangunin gitu kan nggak terlalu dipikirin ya, maksudnya nggak biasa aja gitu kan. Karena posisi sadar nggak sadar. Iya, biasa aja kan. Dibangunin lagi, cuman sama nenek-nenek, cuman ya gitu, orangnya nggak ada. Akhirnya ya udah, biasa namanya. Mungkin kalau saya bilang mungkin saya terlalu capek kali ya kerja gitu kan, apalagi ya kerja di tempat mobil-mobil kayak gitu, banyak mobil kecelakaan itu kan, biasanya kan makan korban gitu kan. Ya udah biasa aja pulang lagi. Akhirnya berapa hari kemudian kayak gitu lagi, dibangunin lagi. Oh berarti udah sering ya dibangunin tapi nggak ada ini ya, mana nenek itu suaranya. Suatu ketika akhirnya kan saya kan punya temen yang gitu kan, yang pertama kali ngasih tahu nengok kiri tuh siapa gitu kan. Saya nelpon dia, saya nanya, saya bangunin terus nih sama nenek-nenek tapi nggak ada wujudnya nggak ada. Oh dia bilang, oh kamu pengen tahu gitu kan, janganlah takut. Nggak apa-apa ntar kamu. Nah pas yaudah kamu tidur aja lah, tidur lagi, tapi ntar kalau ini tidur ntar bisa diliatin gitu kata dia kan. Maksudnya pas pulang kerja coba tidur gitu nanti. Iya. Gitu. Berarti emang teman si abang ini bisa juga gitu ya? Kemungkinan sih bisa, soalnya dari awalnya dia yang ngasih tahu gitu kan. Cuman kalau saya kan orangnya gimana ya, maksudnya kurang percaya hal-hal yang kayak gitu, ya kan. Nah pas kalau nggak salah itu hari Sabtu apa malam Minggu. Kalau malam Minggu kan dia malam Minggu dah. Malam Minggu kan saudara saya kan pada pulang kampung. Iya, pada pulang. Saya kan jarang pulang kampung gitu kan. Saya tidur di kontrakan sendirian. Lah pas itu dia emang nongolin, dibangunin, dia duduk di kursi gitu loh. Kursi kayak kursi sofa biasa kan. Dia sofa kan, tidur di sofa kan, dirian nggak ada orang, tidur sofa. Dia berarti posisinya
Saya mujurnya kayak mujur orang mati, ya kan? Dia di ini, di kepala saya, bangunin, tong tong tong, bangun gitu kan. Pak muka itu. Iya, saya loncat itu. Dari situ saya loncat, udah, ya kan langsung lari ke ruangan tengah kan, kan di depan ruangan tengah. Waduh, bingung juga, nggak ada orang, taunya balik lagi udah nggak ada. Terus dah, Itu di jam berapa? kalau nggak salah antara 12:30. Di 1 malam. Iya, itu dibangunin terakhir. Udah di situ, udah kan, udah. Akhirnya saya penasaran juga dong, nanya-nanya yang punya kontrakan. Sebenarnya sih saya nggak nanya, cuman pas itu diundang namanya tahlilan ya, tahlilan apa ya namanya kalau orang sini. Selamatan lah ya. Gitu. Iya, selamatan itu apa? Kalau mau lebaran itu namanya apa sih? Kalau mau lebaran ini kan, ya itu tasyakuran. Iya, tasyakuran gitulah. Ya, kan disuruh baca Yasin kan. Pas saya lihat, kan saya buka-buka ininya, lah ini nyai siapa gitu kan. Lah ini yang bangunin saya gitu kan. Nah ini yang bangunin saya, sering bangunin saya gitu kan. Akhirnya saya berani nanya, Pak, saya mau nanya, maaf ya Pak, ini siapa ya foto ini gitu kan. Yang ada di cover Yasin. Cover Yasin, iya. Ini siapa ya? Oh, ini apa, nyai saya kata dia gitu kan, nyai saya. Dia ini gini-gini, dia cerita, dia guru ngaji, terus ya orangnya ngerti hal-hal yang kayak gitu kan. Terus habis itu dia bilang kalau ini ya Pak Hajinya apa yang punya kontrakan ngomong ini, kamu harus rajin sholat kalau udah didatangi dia gitu kan. Dari situ udah kan, apa iya ya, saya nurut kan. Apa namanya, udahlah, namanya masih apa antara iya dan enggak gitu lah, masih ya coba dah apa bener sih, ntar nggak digangguin kata dia gitu. Akhirnya udah saya rajin sholat, mulai belajar sholat lah, belajar sholat ya kayak gitu. Emang nggak pernah datang, cuman apa namanya sering nggak datang, tapi kalau saya nggak kalau telat paling ya nggak ibadah gitu kan. Ya emang perasaan ada yang bangun tapi nggak ini doang, awal ya kan, cuman kayaknya gerak, cuman dipakai suara-suara doang. Iya, udah di situ udah mulai, ya bener juga ya, ini mulai enak gitu kata mati. Enak juga sih. Nah terus nah, paman saya nanya, kamu tumben banget sekarang apa udah mulai rajin sholat gitu. Iya, ibaratnya udah pakai sarung. Biasanya kan boro-boro gitu kan. Ya di situ akhirnya saya nggak mau cerita kan, masih saya biarin aja lah, siapa tahu apa, udah urusan saya gitu aja kan. Nah, akhirnya itu kan lama udah akhirnya udah apa ya, betah lah di situ, kontrakan udah mulai enak gitu kan, nyaman gitu kan, udah ibadah. Cuman namanya anak muda ya gitu, apa namanya, apa ya, maksiat ya, kambuh-kambuhan kan, pasang surut ya, pasang surut gitu kan. Udah berani yang minum-minuman yang nggak jelas lah di tempat itu, di kontrakan, kembali lagi, iya datang lagi itu. Cuman lebih kalau datangnya nggak ini ya, langsung ke badan terasa panas. Udah dulu baunya habis gitu
besoknya panas terus kok kayak gini lagi ya, kenapa ini rumah ya. Akhirnya diterangin lagi, saya nanya apa sama yang punya kontrakan sama yang teman saya kan, udah tempat itu bukan tempat sembarangan. Katanya itu ini bekasnya orang ini, makanya jangan buat maksiat. Oh gitu ya Mas. Teman saya pak yang punya kontrakan juga sama ngomong kayak gitu ya. Inilah soalnya tempat ini dulunya nempatin Nyai. Udah coba lagi kan, belajar lagi. Akhirnya udah ketemu, ternyata masih dia punya anak punya cucunya, anaknya dia punya anak, udah itu cucunya Nyai itu bilang, Mas kok saya sering lihat situ apa namanya nongkrong di luar dah kalau malam gitu kan. Pak, dari semalam saya nggak pernah keluar Pak. Saya di dalam, kok Bapak bisa ngeliat saya gitu kan. Saya nggak keluar. Enggak Mas, pokoknya Mas sering keluar. Lah, kok malah kebalik ini. Saya yang sering nongol, padahal saya tidur gitu kan. Jam sekian tidur. Udah di situ kan udah saya penasaran juga kenapa ya. Padahal semalam saya tidur, ini kok katanya saya yang malah keluar. Ini kemarin saya digangguin, ini sekarang malah ada yang ini. Ada yang lihat saya katanya di luar, ini gimana ya? Udahlah. Ya, biarin aja lah, saya udah nggak mau pusing lagi. Setelah lama, saya bilang, ini apa yang dari bengkel ngikut ya? Rupain saya gitu, apa ya? Soalnya kan tahu sendiri kan bengkel kan tempat-tempat apa mobil tabrak iya gitu kan, apa ada yang rupain saya ngikut ke sini gitu kan. Udah hanya udah sampai akhirnya saya diemin aja lah, biarin dah ini apa cucunya Nyai, saya biarin aja deh, biarin Pak, saya enggak kok. Udah ya itu Nyai itu pengennya saya ini maunya ibadah gitu, jangan apa ninggalin ibaratnya sholat lah, utamakan sholat gitu kan. Tuh intinya itu doang. Kalau pas nggak ngelakuin ibadah ya udah panas lagi aja. Udah terus ya kan, namanya mungkin yang punya kontrakan juga ngerti juga kali ya, turunan orang-orang kayak gitu mungkin ngerti juga, cuman saya kan masih bodoh nggak mikirin hal kayak gitu. Akhirnya dia datang ke tempat kerja. Sebenarnya saya juga penasaran, Man, tempat kerja kamu kayak apa sih gitu kan. Dia datang, dia bilang geleng-geleng, pantesan ini. Dia cuma geleng-geleng doang. Gini ya, banyak orang mati ya di sini gitu doang. Si Pak Haji itu yang punya kontrakan. Iya. Banyak orang mati. Mungkin, ya. Ke tempat kerja Bang itu karena penasaran sama yang nongkrong di depan kontrakan tiap malam kali ya. Iya, yang saya bilang apa katanya saya sering keluar gitu kan, yang pertamanya kan. Dari awalnya memang saya sering keluar, cuma setelah itu kan ini saya kan udah masuklah ya kan. Kok saya di dalam, katanya saya ada nongkrong di depan gitu kan. Cuman kalau disapa katanya diem gitu kan. Bedanya gitu doang. Udah terus akhirnya apa? Itu kan yang punya kontrakan kan datang ke tempat kerja kan. Ternyata banyak orang mati kali sih, orang mati ya. Ini apa ngikutin kamu kali ini, yang nyerupain kamu nih ada gitu. Dari situ terus ya gitulah, dia bilang udah kamu banyakin sholat tahajud gitu kan, dikasih tahu di situ kan. Oh iya Pak, dalam hati ya enggak kan, namanya orang masih labil gitu. Akhirnya udah ketemu lagi kan orang dari Kulon sama juga gitu, Mas
Itu yang ngikutin siapa itu? Gitu, berarti dari bank ke tempat kerja Ada yang ikut juga. ada yang ikut juga. Yang mungkin saya juga nggak tahu ya, apa kerjaan saya, maksudnya yang permisi namanya bekas orang kayak gitu. Ada kan apa bekas darah-darah saya bakarin gitu kan. Oh, Ya kan saya mobil bekas kecelakaan itu darahnya, mobilnya karena reparasi jadi iya dibakarin. bakar apa gimana saya juga nggak tahu. Itu dari orang Kulon bilang juga kayak gitu. Ngobrol, wah mas itu yang ikut siapa gitu. Enggak sendirian pak, saya pak enggak, itu ada yang ikut tuh. Wajahnya hancur, ini hancur ya, enggak ada yang ikut pak, ngarang pak sama saya bilang jangan takutin saya pak, kadang-kadang saya tidur sendiri, keluarga saya pada pulang kampung. Enggak mas, itu ada yang ngikutin. Ya udah lagi kan, saya udah mulai takut lagi mau keluar kan, paling di dalam doang, nggak mungkin begadang kayak biasanya kan. Kayak di awal itu sebelum tahu. Iya gitu belum ya. tahu, udah akhirnya udahlah, saya udah apa namanya di kontrakan nggak pernah keluar lagi lah semenjak cerita itu kan. Di dalam, cuman di dalam juga kadang-kadang perasaan pengen keluar gitu kan, keluar ya gitu. Kadang-kadang ada yang apa dari samping kontrakan itu kan ada gang itu kan, itu ide ya datang lagi. Yang pertama itu, Yang pertama yang si itu perempuan itu. itu cuman lewat doang, ya sepintas doang, cuman ya apa ada yang ngasih tahu juga sih, kadang-kadang cobalah kamu ibadahnya diketolin lagi, kata dia gitu. Cuman kadang-kadang ya gitu, kalau ibadahnya saya ketolin ya masih diliatin juga sifatnya kayak Dari yang bekerja itu. iya, sampai kok jadi kayak gini bolak-balik baik, kenapa sih? Udahlah ya, biasalah, nggak terlalu dipikirin kan, yang penting saya kerja, berangkat pulang ya, kerja gitu. Nah, akhirnya di situ abang bertahan berapa lama tinggal di kontrakan tersebut? Kontrakan itu kalau nggak salah sampai 8 tahun. 8 tahun. Iya, karena udah, kalau saya sih nyaman ya di situ ya, tempatnya adem gitu kan. Emang bener sih katanya kalau buat ini apa ibadah yang punya itu seneng gitu kan. Karena sebelumnya si Nyai yang nempatin kontrakan itu Iya. tempat ngajar ngaji. Iya, gitu. iya begitu. Dia senengnya seperti itu. Nah, Ya. untuk yang sosok perempuan yang di awal itu Iya. abang sempet cari tahu nggak tuh sosok itu memang penghuni situ atau yang ngikut dari kerjaan abang Kalau itu? yang sosok kata temen saya waktu itu kan, saya kan itu yang nempetin pohon ringin di pojokan tanah. Pohon ringin di pojokan di gedung lah. Saya nggak bisa nyebutin gedungnya gitu kan. Gedung itu yang nempatin. Dekat situ, dekat kontrakan itu. Deket, iya. Soalnya katanya apa ya, dia pengen penasaran gitu kan. Penasaran sama saya, jadi apa ngikut, sering-sering nengokin terus itu. Berarti tanda kutip dong, entah dari tempat kerja, dari yang si penghuni ponjeng ini Iya. tuh kok bisa ke abang gitu. Emang abang sempet cari tahu nggak itu? Nggak tahu. Ya saya masih waktu itu nggak terlalu Nggak kepikiran ke situ. kepikiran ke situ, ya sifatnya ya mungkin halusinasi saya gitu kan. Nah, apa maksudnya pikiran saya kalau jalan itu kadang-kadang emang sih kalau pas lewat apa jalan mau ke kontrakan kan lewatin gedung tersebut itu agak merinding gitu kan setiap itu lewat situ. Cuman pas dilihatinnya bukan di situ, malah di samping kontrakan gitu. Ikut sampai, tapi dia nggak bisa masuk mungkin. Mungkin gitu. Nggak bisa masuk sampai ke rumah. Nah, akhirnya udahlah sering gitu-gitu terus. Cuma kan suatu cerita ada lagi pas di situ ya, anak bayi nangis gini. Ya saya kan aduh
kenapa ya ini bocah bayi nangis baik kan, kenapa nangis itu kan, digendong sama mamanya nangis, bapaknya nangis, minta gendong sama saya, dia malah diem, tapi giliran dilepas nangis lagi. Ya saya bingung kan, ini kenapa lagi nih bocah. Bukan gitu ya. Iya, nanti akhirnya kan saya gendong terus kan, ya saya juga besok kan mau kerja kan, saya kasih lagi ke orang tuanya kan. Nah itu terus bilang ada yang pas lagi mau tidur itu ada yang ngomong, nyainya ngomong kalau punya golok itu jangan buat pajangan tapi diasah, digunakan. Itu suara nyai terakhir kali. Si nyai yang bangunin abang Iya. tidur. Itu omongannya begitu. Saya jadi merinding. Kalau punya golok jangan buat pajangan, tapi diasah, diurus, digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya saya bingung juga nih ngomong apalagi golok, perasaan di sini nggak ada golok ya, saya nyari golok dong, ya kan? Ya saya juga nggak tahu maksudnya golok itu Apa maksudnya? apa ya, saya juga nggak tahu. Saya nyari golok di kontrakan itu nggak ada. Paman saya juga ditanya, sampai nyimpen golok nggak? Nggak ada golok. Itu buat apaan golok? Itu kerja kita pakai martil gitu kan. Nah udah dari situ kan udah, tapi masih ada apa sebenarnya sih, kok kata-katanya apa yang nggak ada di sini kok diomongin terus gitu ya. Udah akhirnya yang dari Kulon itu kan masih apa namanya, kalau kontrakan ya dari mana aja kan ada kan, ngumpul-ngumpul. Cuma saya nanya, Pak, saya mau nanya dong Pak, Bapak kan dari Kulon, biasanya lebih ngerti istilah golok itu apaan gitu. Jadi Gitu. itu bahasa si nenek itu. Iya, Gitu ya. ya itu. Oh, kamu kenapa? Tanya masalah golok. Emang di rumah nggak ada golok? Enggak Pak, cuma dikasih kayak gitu doang. Ya, akhirnya dia jabarin. Kalau punya sesuatu, kamu dapat apa dari apa? Dia bilangnya gini, sangu. Dari kampung ke sini, saya nggak bawa apa-apa. Ya intinya ya doa lah dari orang tua kan, ngerantau ke Jakarta. Ya kalau misalkan kamu dikasih pakai apa ya dirawat yang bener gitu kata dia gitu. Cuman ya saya sampai sekarang juga bingung, masih belum tahu jawabannya apa gitu. Berarti setelah kejadian itu udah normal aja gitu, nggak ada? Normal. Ya alhamdulillah sih normal, cuman ya itu sama nyai itu omongannya, kalau ini kan kalau nyai kan pengennya ibadah kan diutamakan gitu. Jangan sampai ditinggal gitu kan. Walaupun itu ya ibaratnya maaf ya bukan saudara saya atau apa, tapi baik sama saya gitu. Walaupun orangnya itu udah nggak ada, kita juga belum secara tatap mata lahir itu nggak tahu. Nggak tahu Iya, siapa bagaimana. beliau itu saya juga nggak tahu. Cuma bisa ngasih tahu seperti itu. Cuma dengan caranya ya dengan cara-cara yang kayak gitu, kayak apa? Bangun tidur, terus apa yang seharusnya saya nggak lihat, terus bisa diliatin ya kan. Sampai teman saya juga ngomong itu hati-hati tempat itu, bukan apa namanya, jangan buat maksiat lah. Nah, di situ saya ternyata saya harus banyakin ibadah gitu kayak gitu. Bang Sofwan, terima kasih banyak nih untuk ceritanya, udah mau berbagi pengalaman Iya, di iya. GF Misteri ya. Ya mungkin buat teman-teman juga kita ambil sisi positifnya, kita buang sisi negatifnya. Iya. Karena dimanapun kita berada, terutama kita jaga tata dan krama kita, gitu. Ibadah kita gitu ya, dimanapun kita berada, karena memang ya itulah yang diajarkan oleh agama kita sih sebetulnya. Jadi kalau yang benar saya ngomong begini. Oke, mungkin terima kasih sekali lagi teman-teman ya. Oke, buat teman-teman nih, kalau teman-teman punya cerita pengalaman kisah mistis horor, boleh berbagi di channel GF Misteri. Caranya bisa DM di Instagram di bawah ini, atau ada nomor WhatsAppnya juga di Instagram kita,
atau bisa lewat mail. Nanti kita komunikasi. Gua Bang Gus tidak capek-capek mengingatkan untuk teman-teman nih yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih juga ya sudah selalu mendukung video-video dari channel GF Misteri. Oke, gua Bang Gus dan Bang Sofwan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.